Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sri Unarti SSTP. Saya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas saya untuk mengikuti Ujikom P2 UPD, yaitu membuat portofolio dinamis. Ada 3 tugas saat membuat portofolio dinamis ini. Tugas yang pertama yaitu menjelaskan mengenai hasil analisis isu strategis dalam rangka pengawasan 5 tahunan. Di sini saya mengambil isu strategis yang paling sering terjadi di Kabupaten Bojonegoro, yakni terkait kemiskinan. Terkait kemiskinan sendiri di Kabupaten Bojonegoro sudah tertuang di dalam LPJMD, lalu diturunkan menjadi Rensta, kemudian menjadi Renja OPD. Di Inspektorat sendiri, di Renja itu juga dituangkan ke dalam PKPT. Di dalam PKPT, kita sudah menangani mengenai kemiskinan dengan menggabungkan OPD-OPD yang lain. Ada metode yang bisa digunakan untuk menangani kemiskinan sendiri, yang disebut metode IPMS, yaitu Integrated Performance Management System. IPMS sendiri merupakan metode pengukuran dengan menggunakan OPD-OPD yang mempunyai kepentingan. OPD-OPD di sini yang memiliki kepentingan terhadap kemiskinan ada 6 OPD. 6 OPD tersebut yakni yang pertama, Bapeda yang merupakan sekretariat dari TK-PKD daerah. Yang kedua adalah Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro. Yang ketiga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Yang keempat, Dinas Sosial. Yang kelima merupakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dan yang terakhir adalah Dinas PKP Cipta Karya. Keenam dinas tersebut memiliki perannya masing-masing dalam menangani kemiskinan. Yang pertama, contohnya Bapeda. Bapeda merupakan sekretariat, yaitu tempat untuk berkoordinasi mengenai program dan sasaran untuk kemiskinan. Yang kedua yaitu Dinas PKP Cipta Karya. Untuk Dinas PKP Cipta Karya sendiri memiliki program mengenai kawasan pemukiman. Yang ketiga merupakan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro. Dinas Perdagangan memiliki program yaitu mengenai potongan bunga KPP. Yang keempat yaitu Dinas Sosial. Dinas Sosial memiliki program yaitu mengenai penyuluhan dan juga rehabilitasi sosial. Yang kelima yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki program yaitu pelatihan tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Untuk DKPP sendiri memiliki program yaitu penyaluran pupuk dan juga benih untuk bagi para petani. Untuk hasil analisis saya mengenai metode IPMS ini, saya akan mendiskusikannya dengan Pak Inspektur Kabupaten Bojonegoro. Berikut videonya akan saya tampilkan. Ya. Ini yang saya mintakan analisisnya minggu lalu itu ya. Gimana hasilnya? Pak, ini saya kan menggunakan metodologi IPMS, yaitu dengan menggabungkan yang OPD-OPD mengaku yang memiliki kepentingan terhadap kemiskinan tersebut. Di OPD yang mempunyai peran untuk pengentasan kemiskinan. Metodenya saya menggabungkan mereka terus dibidangi dengan yang terkait. Contohnya ini kan ada Bapeda untuk sekretariat TP2K, Cipta Karya untuk program pengawasan pemukiman, Dinsos untuk perlindungan Jamsos, rehabilitasi sosial, Disdak untuk subsidi bunga KPP, subsidi BBM, perindustrian, pelatihan tenaga kerja dan ketahanan pertanian. Banyak sekali. Rencananya ini nanti auditnya komprehensif atau masing-masing OPD surat tugas sendiri? Ini kan kita masih tahapan analisis, Pak. Untuk surat tugas kita rencananya karena ini sangat kompleks, jadinya untuk masing-masing OPD itu akan ada 1 surat tugas. Tapi tolong ya jangan sampai antara ketua tim yang membidangi ini perlu juga ada koordinasi ya, tumpang tindih ya, jangan sampai tumpang tindih. Artinya kalau OPD A dan OPD B ini selalu sinkron dalam rangka menuju pengurangan kemiskinan.
baru koordinasi antar tim. Kapan kita rapatkan? Kalau bisa kita rapatkan, mungkin Bapak ada waktu, kita bisa rapatkan minggu depan atau secepatnya minggu ini. Ikut Pak, kita menunggu jadwal Bapak lengkap. Ini sudah diminta kapan laporannya? Masih lama atau sudah dekat? Untuk ini kan terkait renovasi yang berjalan ini dari Bapeda memintanya untuk minggu lalu baru meminta Pak. Cuma kita berusaha untuk analisis dulu, terus kita menemukan solusi. Jadi kalau gitu dirancang dulu saja. Kalau dirancang timnya nanti kita rapatkan kapan mulainya terjun itu bisa kita rencanakan lagi. Tapi saya pengen untuk ketua tim merapat dulu sebenarnya supaya masing-masing jelas, masing-masing tim jelas tujuan audit kita. Ini kita fokuskan audit kinerja, tujuannya apa. Kemudian masing-masing OPD, masing-masing ketua tim itu fokus menghasilkan terkait dengan permasalahan di bidang apa. Hasil akhirnya nanti komprehensif. Ya. Siap. Oke, gitu ya. Nanti tahun ini kapan mau diselesaikan? Ini sudah selesai atau masih? Izin masih draft analisis. Oh, nanti kapan final? Besok saya baca dulu, baru saya gunakan untuk bahan apa. Oke ya. Iya. Mau selesaikan ya. Dikarenakan metode IPMS ini telah disetujui, maka Pak Inspektur memberikan arahan untuk mengumpulkan ketua tim agar kita melakukan rapat. Di dalam rapat tersebut nantinya akan dibentuk tim-tim audit ke OPD-OPD yang bersangkutan tersebut agar kita bisa mengkompilasi datanya, lalu kita mengumpulkan menjadi satu agar menjadi satu laporan. Nah, di dalam laporan sendiri kita akan memiliki rekomendasi yang akan mengatur tentang tata kelola yang harus diperbaiki oleh auditi, yaitu OPD yang bersangkutan tersebut apabila dibutuhkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai cara saya memberikan usul atau masukan kepada Pak Inspektur Kabupaten Bojonegoro terkait dengan PKPT atau pengawasan tahunan yang ada di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Untuk PKPT sendiri merupakan program kerja pengawasan tahunan yang ada di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro yang menjadi dasar untuk melakukan pengawasan selama 1 tahun. Di dalam PKPT sendiri dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila satu, ada mandatori ataupun yang kedua, ada permintaan dari KDH atau kepala daerah. Untuk mandatori sendiri merupakan suatu peraturan yang sudah ada di dalam undang-undang. Jadi apabila ada peraturan terbaru untuk kita harus melakukan suatu audit, maka kita jalankan. Dan untuk permintaan KDH sendiri merupakan kewenangan kepala daerah selaku di sini sebagai bupati apabila beliau memiliki program kerja sendiri yang harus kita ikuti dan harus kita masukkan ke PKPT. Di Bojonegoro sendiri, KDH memiliki peranan besar, terutama yang terbaru ini adalah mengenai BKD. Di Bojonegoro, kepala daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan PKPT untuk para auditor. Salah satunya yaitu kepala daerah memiliki wewenang untuk menambah jumlah auditan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu yang ditambah di dalam PKPT, yaitu terkait BKK yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Untuk auditan BKK sendiri akan bertambah seiring berjalannya permintaan dari kepala daerah. Untuk tahun 2021, untuk auditan BKK sendiri belum ada, lalu dilanjutkan pada tahun 2022 ada 30 auditan untuk BKK. Saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa memberikan usul dan saran kepada Inspektur Kabupaten Bojonegoro terkait penambahan BKK di dalam PKPT. Berikut videonya. Iya, ada apa? Izin menyampaikan usul untuk PKPT yang tahun depan. Jika terkait PKPT tahun ini, untuk BKK kan permintaannya dari Ibu Bupati sendiri kan meningkat. Jadinya saya usulkan untuk PKPT tahun depan, audit BKK itu ditingkatkan kuantitasnya. Yang kemarin sudah ada belum? Sudah Pak, untuk tahun 2022 itu 30, terus yang 2023 mau ditingkatkan lagi.
Yang lain-lainnya nggak ada. Isu strategi sudah masuk semua ya di Sampun, KTP ya. Pak. Nggih, ada. Sudah. Yang kemiskinan sudah masuk. Sudah masuk. Stunting Sudah, ini kebetulan yang di Jasa Firman itu yang baru masuk 2023. Sebelumnya 2022. terus permintaan MCP KPK kita harus mau audit kinerja di kesehatan, di Ada. Capil, PTSP udah. Sampun, ada. Ini BKK dari 30 menjadi berapa? Menjadi 32. Tapi ini yang teman-teman baru rentengannya 24. Tapi yang terbaru 2024 belum disebutkan. Kalau tenaganya ada enggak ya? Sudah habis belum di perhitungan HP? Kita nanti Masih bagi sisa nggak? Pak. Masih ada, Pak. Masih bisa berapa Masih. kira-kira? Sinta ini kan untuk yang 2023 kita bagi Pak. Ya. Ini Evan 1, Jangan 2, sampai 3, kita nambahnya. 2. Setiap Irfan nambah 2. Iya. Cukup SDM-nya. Cukup nanti gantian sama teman-teman. Resikonya kalau kita plot nggak masuk, tenaganya nggak kita laksanakan. Sesuaikan dengan SDM yang ada. Oke, Kalau misalnya kurang sesuai kita kurangi lagi. Nanti tolong nih jumlah HP-nya digabung di jumlah, kemudian HP tersedia selama 1 tahun berapa nanti dicek cukup nggak. Saya khawatirnya nambah-nambah nggak cukup. Andaikan nggak nambah, nanti kita fokuskan aja ke BKK yang kira-kira nilainya besar. Yang kedua, risiko di desa-desa yang selama ini ada pengaduan. Ya, artinya dengan mempertimbangkan SDM yang ada, andaikan nggak bisa naik, nanti kita fokuskan ke desa-desa yang sering ada pengaduan saja. Ya. Jadi nanti lokasinya tolong diperhatikan. Nanti lihat data di pengaduan yang ada di kita. Nanti logusnya ke desa tersebut. Ya. Udah, ada tambahan lagi nggak? Sampun. Udah itu aja ya. Iya. Kalau ini draftnya sekarang hari Kamis, Senin finalkan lagi ya, masuk ke saya ya. Oke. Ya wis, Senin. Kalau bisa udah selesai semua. Siap, terus Ya, Terkait diskusi saya dengan Pak Inspektur memberikan saran dan masukan, yaitu 1, apabila jumlah SDM auditor tidak mencukupi, maka kita memfokuskan kepada BKK yang paling banyak mendapat pengaduan atau desa yang paling banyak pengaduan. Yang kedua, kita akan melihat dulu BKK yang nilainya paling besar dengan melihat lokasi dan juga data yang telah ada. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus yang ada di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Terkait aduan masyarakat, Inspektorat sudah memiliki SOP, yaitu SOP nomor 800/412.100/2019, yaitu SOP tentang penanganan kasus aduan. Terkait SOP penanganan kasus aduan tersebut, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk menangani kasus aduan masyarakat. Yang pertama, kita akan menerima surat disposisi dari Bupati. Yang kedua, apabila kita telah menerima surat tersebut, maka kita akan menjadwalkan penanganan kasus dan juga mencari sumber awal informasi dari kasus tersebut. Yang ketiga, apabila kita telah mencari sumber data, lalu kita akan membuat suatu surat panggilan yang kita tujukan kepada pihak terkait. Apabila surat panggilan tersebut sudah disetujui oleh inspektur, maka kita memberikan kepada pihak terkait tersebut untuk meminta data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan. Dan yang terakhir, apabila kita telah mencukupi data, kita akan menyusun konsep LHP untuk diberikan kepada pihak terkait tersebut dan untuk dilaporkan kepada pimpinan. Demikian yang bisa saya jelaskan atas tugas portofolio dinamis untuk uji kompetensi P2 UPD. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya harap informasinya bisa berguna untuk semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.